Berapa minimum kolam yang harus kita butuhkan untuk memulai budidaya lobster air tawar? Simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Untuk video kali ini kita akan membahas berapa minimum kolam yang harus kalian siapkan untuk memulai budidaya lobster air tawar. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa ketik di like dan tulis di kolom komentar apa pertanyaan kamu seputar budidaya lobster air tawar. Nah, ngobrolin soal berapa batas minimum kolam yang harus kita miliki untuk pemula itu sebenarnya ada kaitannya dengan lahan yang bisa kalian pakai atau lahan yang kalian miliki yang longgar yang bisa dipakai untuk budidaya lobster air tawar. Soal lahan itu tadi juga akan berkaitan sama metode kolam yang akan kalian pakai, entah itu indoor ataupun outdoor. Yang pada dasarnya dua-dua ini itu bisa dipakai teman-teman. Nah, berapa minimum kolam itu juga harus melihat dengan fase budidaya yang harus teman-teman siapin. Ngobrolin soal fase budidaya itu ada fase pemijahan, kemudian ada fase adaptasi, ada fase karantina, kemudian juga fase pembibitan. Berarti kita harus menyiapkan berapa kolam mas dengan beberapa fase yang akan kita alami. Kolam yang teman-teman sediakan itu adalah minimum sekitar 3-4 kolam. Itu adalah batas minimum kolam yang teman-teman pakai. Contoh, satu kolam sendiri itu adalah untuk fase adaptasi. Jadi seperti itu, mungkin bisa dilihat. Itu adalah kolam adaptasi. Jadi satu kolam, kalau misalkan kalian terbatas hanya punya satu kolam adaptasinya itu bisa kalian pasang partisi untuk membedakan mana jantan dan betina. Kalau di lokasi kita jantan dan betina dia punya kolam sendiri. Setelah fase adaptasi baru fase pemijahan. Fase pemijahan kita menggunakan kolam sendiri. Jadi kolamnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di dalam situ. Mas Dio silahkan jalan ke sana, nanti kesini lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah kolam pemijahan yang kita pakai itu sekitar beberapa kolam yang kita punya. Nah, setelah fase pemijahan ada yang namanya fase karantina teman-teman, di mana lobster betina ini ketika sudah bertelur dia membutuhkan kolam sendiri untuk memaksimalkan fase karantina itu tadi. Kalau kita yang kita pakai itu adalah kita punya lokasi kolam sendiri untuk fase karantina. Kolamnya seperti apa, Mas Dio? Tim kameramen bisa ke sana, ini masuk ke kiri itu adalah kolam karantina. Coba ditunjukin ke teman-teman. Nanti kesini lagi ya. Sekolahmu boy ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, itu adalah fase karantina. Kolam yang kita pakai di fase karantina. Setelah itu adalah fase pembibitan, di mana telur yang tadi sudah menetas akan kita pindah ke kolam baru untuk si anakan itu tadi bisa tumbuh. Nah, kita punya kolam karantina, kita bedakan berdasarkan beberapa size yang kita miliki. Kolamnya kayak gimana? Ini terakhir Mas Dio, terakhir ya. Jadi kamu jalan ke belakang, tunjukin kolam karantina. Itu kan ada kurang lebih 3 kolam. 2 kolam kosong, 1 kolam yang masih ada sisa bibitnya. Silakan ke sana. Kolam karantina.
Oke, jadi itu adalah kolam untuk pembibitan. Berarti pada dasarnya butuh sekitar 3-4 kolam, itu memang benar. Fase adaptasi dan fase pemijahan itu bisa dijadikan satu teman-teman. Ketika adaptasi kalian butuh untuk mensortir mana itu jantan, mana itu betina, kalian jadikan di satu kolam hanya pakai partisi. Setelah fase adaptasi sekitar 5-6 harian itu sudah dilakukan, partisi dilepas, jantan dan betina kumpul jadi satu, itu sudah masuk ke fase pemijahan langsung. Nah, berarti kolam yang kedua itu adalah soal kolam karantina, yang fungsinya seperti itu tadi, betina yang sudah bertelur di karantina di kolam tertentu. Kemudian satunya lagi adalah untuk pembesaran bibitnya. Jadi kayak gitu teman-teman, minimum sekitar 3-4 kolam tergantung dengan luasan lahan yang kalian miliki. Jika kalian ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kalau kamu suka ketik like, kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang kalian punya teman nih misalnya yang mau juga soal budidaya lobster air tawar, bisa share ke mereka juga. Jadi kayak gitu dulu, thank you and see you next time, bye.